Sudah lama menikah, tapi belum pernah disentuh suami, alias masih segel. Penasaran? Langsung aja ke alur film. Awal film diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Alina yang akan menikah. Dia teringat masa lalu saat diantarkan ke pondok pesantren Al-Anwar. Di sini, orang tua Alina berteman dengan pemimpin pesantren. Di sana Alina kecil dikenalkan dengan anak pemilik pesantren bernama Biru. Orang tua mereka sepakat untuk menjodohkan kedua anak mereka kelak. Sedangkan Biru adalah seorang mahasiswa yang aktif di kampusnya. Dia bisa mengutarakan pendapatnya, tapi tidak dengan memilih pendamping hidup. Saat masih aktif di kampus, Biru sudah memiliki pacar. Tapi mau tidak mau, dia harus menikah dengan Alina untuk menuruti pilihan kedua orang tuanya. Hari pernikahan Alina dan Biru telah tiba. Semua orang berkumpul di masjid untuk menyaksikan akad nikah Biru dan Alina. Di luar masjid terlihat pacar Biru datang ke akad nikah. Namun dia langsung pergi sambil menangis melihat pacarnya menikah dengan wanita lain. Saat malam pertama bukannya bahagia, Biru malah bilang kalau dia tidak mencintai Alina dan dia tidak akan menyentuh Alina. Jadi Biru meminta Alina untuk berbohong kepada orang tua mereka masing-masing. Bahkan mereka tidak tidur satu ranjang. Dengan terpaksa, Alina mengikuti permintaan Biru. Alina kemudian teringat dengan kata-kata kakeknya kalau Alina Suita artinya adalah perempuan yang kuat. Jadi Alina tidak boleh menyerah dengan situasi saat ini. Selesai makan bareng mertuanya, Alina diajak ngobrol Umi. Di sini Umi cerita kalau baru bermimpi menggendong cucu. Saat itu Biru masih belum pulang dari kerja. Saat Biru baru datang, dia langsung dimarahi oleh abinya karena dia pulang sampai larut malam. Kemudian Biru langsung masuk ke kamarnya dan tidak mendengarkan perkataan abinya. Di kamar, Alina bersikap menjadi istri yang baik, melayani suaminya seperti memberikan minum dan menyiapkan buku-bukunya. Saat Biru di kamar mandi, Alina tak sengaja melihat handphone Biru. Ada telepon dari wanita bernama Rengganis. Selesai mandi, Biru keluar kamar untuk teleponan dengan Rengganis dan Alina mengintip dari kamar. Keesokan harinya, Alina mengajar para santri. Selesai mengajar dan pulang ke rumah, Umi bilang kalau Alina ada tamu. Ternyata tamu itu adalah Kang Dharma, yaitu guru Alina saat masih pondok dulu. Mereka lalu ngobrol-ngobrol karena sudah lama nggak ketemu. Kang Dharma menawarkan Alina untuk sesekali ziarah ke makam kiai mereka bersama Biru. Kang Dharma perhatian dengan Alina. Dia sadar kalau Alina terlihat kurusan dan murung. Di sebuah salon, Alina sedang perawatan bersama sahabatnya Aruna. Selesai nyalon, Aruna mengajak Alina ke sebuah kafe. Di sana sedang ada launching buku. Ternyata di kafe itu juga ada Biru yang hendak menghampiri seseorang. Di sini Biru menghampiri Rengganis sebagai penulis buku itu. Tapi Alina tidak bertemu sama sekali dengan Rengganis maupun Biru. Rengganis sengaja menghindar dari Biru dan tidak mau bertemu dengannya. Saat di rumah, Alina membaca buku yang diberikan Aruna. Buku itu adalah Ica-Ica Paradise seperti di Naruto. Kemudian, Alina mempraktekkan isi buku itu. Dia tampil sangat cantik dan semplehot memakai baju dinas. Saat Biru masuk kamar, awalnya dia kaget melihat Alina yang menggairahkan. Biru berusaha menghindar, tapi imron Biru tak kuat. Hampir saja mereka ciuman. Namun tiba-tiba, HP Biru berbunyi karena ada telepon dari Rengganis. Selesai teleponan, Biru bilang pada Alina jangan melakukan hal itu lagi. Alina pun jadi sedih mendengar perkataan Biru. Hari berganti, Alina membangunkan suaminya untuk sarapan. Karena Biru ditanyakan oleh Abi dan Uminya. Karena Alina lama di kamar, Umi menghampiri ke kamar dan Alina bilang kalau Biru masih mandi. Lalu Umi menyuruh Alina untuk mandi bareng Biru. Saat di kantornya, Biru curhat dengan sahabatnya tentang masalah semalam. Namun sahabatnya tidak ada yang berpihak kepada dirinya. Balik ke rumah, Abi dan Umi bilang kalau Alina akan menjadi kepala sekolah pesantren Al-Anwar. Umi juga bilang kalau sebaiknya Alina dan Biru bulan madu. Alina yang sedang diskusi dengan para pengajar tentang kurikulum pesantren didatangi Biru. Di sini, Biru datang untuk memarahi Alina karena orang tuanya menyuruh mereka untuk bulan madu. Biru menuduh Alina yang meminta bulan madu. Alina yang sedih meminta Aruna untuk menemaninya ziarah ke makam kiainya. Sepanjang jalan, Alina menangis. Lalu tiba-tiba dia meminta Aruna untuk berhenti. Alina langsung lari ke tengah kebun tebu dan berteriak melampiaskan emosinya. Aruna menghampiri dan menenangkan Alina. Lalu sambil menangis, Alina cerita kalau dia belum pernah disentuh Biru. Alina juga cerita kalau Biru tak mencintai Alina dan dia mau menikah hanya untuk menuruti permintaan kedua orang tuanya. Kini Alina dan Aruna sudah sampai di makam kiai. Alina berziarah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Di sisi lain, Biru bertemu dengan Rengganis. Mereka membahas workshop yang akan dilakukan. Rengganis menolak untuk datang ke workshop. Ternyata dulu mereka bekerja sama. Karena sekarang sudah jadi mantan, semua menjadi berantakan. Selesai ziarah,
Aruna ngobrol dengan Kang Dharma yang kebetulan mengajar di masjid dekat makam. Aruna bilang kalau dia kesini bersama dengan Alina yang sedang ziarah. Kang Dharma tahu kalau Alina sedang ada masalah. Dia pun memberikan sedikit wejangan pada Alina. Aruna bertanya apa hasil renungan tadi. Alina lalu bilang kalau dia tidak boleh menyerah dengan situasi saat ini, seperti Dewi Suhita sesuai namanya. Di pesantren, Umi yang sedang mengajar tiba-tiba pusing. Malam harinya saat Biru datang, dia langsung marah pada Alina karena Alina lupa menyiapkan obat untuk Umi. Mendengar pertengkaran itu, Umi bilang kalau bukan salah Alina, tapi salah Umi karena telat minum obat. Hari berganti, Alina, Biru, Abi, dan Uminya sedang makan malam. Umi lalu bilang kalau 3 hari ke depan mereka akan ziarah ke Wali Songo. Saat malam hari, seperti biasa Alina mengaji, sedangkan Biru sibuk dengan pekerjaannya. Sesekali Biru melepas headsetnya dan mendengarkan Alina mengaji. Saat itu Biru mengingat perkataan sahabatnya kalau akan ada wanita yang menaklukkan hatinya. Saat Biru melihat Alina yang sedang mengaji, tiba-tiba Biru kebayang Rengganis. Keesokan harinya di kafe, Biru menelpon Rengganis dan membahas tentang workshop yang akan mereka jalankan. Rengganis lalu mengingat lagi pertemuan pertamanya bersama Biru karena sering bertemu dan akrab. Pada akhirnya mereka saling suka dan pacaran. Di suatu malam, Biru pergi ke kontrakan Rengganis. Dia bilang kalau masih mencintai Rengganis dan akan menceraikan Alina agar dia bisa hidup bersama dengan Rengganis. Lalu Rengganis bilang kalau semuanya sudah selesai dan yang terjadi biarlah terjadi. Rengganis yang kesal langsung masuk ke dalam rumah dengan keadaan hati yang hancur. Rengganis mengingat masa-masa pacaran bersama Biru. Saat Rengganis keluar untuk menghampiri Biru, ternyata Biru sudah pergi. Sesampai di rumah, Biru menginterogasi Alina. Dia bertanya mengapa dia mau menikah dengan Biru, padahal mereka tidak saling mencintai. Di sini Biru marah dan menuduh Alina mau menikah dengannya hanya untuk mengambil alih pondok pesantren. Alina bilang kalau pernikahan ini adalah amanah dari kedua orang tua mereka. Alina sangat bersedih. Dia pun pergi ke taman rumahnya untuk menangis. Di situ Abinya menghampiri Alina dan bilang kalau Biru memang seperti itu dan meminta Alina untuk bersabar menghadapi Biru. Saat Alina sedang membereskan kamar, tiba-tiba Biru sakit perut. Biru meminta Alina untuk mengambilkan minyak kayu putih. Alina yang masih kesal tapi dia khawatir dengan Biru yang sakit curhat pada Aruna. Alina terus merawat suaminya yang sedang sakit. Saat Alina melihat HP Biru, ada pesan dari Rengganis yang khawatir pada Biru. Keadaan Biru makin parah. Akhirnya Alina membawa Biru ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Biru dinyatakan harus opname. Aruna menyarankan agar Alina menyuakin Biru saja. Alih-alih menurutinya, Alina malah makin perhatian dengan suaminya. Bahkan dia merawat dengan sabar suaminya. Saat Biru main HP, Alina menasihati Biru untuk istirahat saja. Dan Biru menuruti perintah Alina. Karena bosan, Biru meminta Alina untuk mengambilkan buku di kamar. Di sini Biru kaget karena Alina hafal semua judul buku koleksinya. Alina yang baru datang mengambil obat. Dia melihat video Rengganis yang sedang mengajar. Dia pun jadi cemburu. Sehingga cerita, akhirnya Biru sudah boleh pulang. Saat di rumah, Biru meminta Alina untuk memasak makanan karena teman-temannya akan datang menjenguk. Alina pun mulai memasak. Tak lama, teman-teman Biru datang termasuk Rengganis. Alina kaget dengan kehadiran Rengganis. Saat Biru dan teman-temannya ngobrol, Alina datang membawakan minuman. Suasana canggung pun terjadi di sana, apalagi ada Rengganis. Alina bersikap baik dan ramah kepada semua teman-teman Biru termasuk Rengganis. Biru lalu mengenalkan teman-temannya kepada Alina termasuk juga Rengganis. Saat Alina menyiapkan makanan, Alina tak sengaja mendengar proyek baru suaminya. Di situ Alina memberikan masukan tentang proyek mereka untuk mengangkat pesantren Al-Anwar. Biru sebenarnya kurang setuju karena tidak mau Alina ikut campur, tapi teman-temannya yang lain malah setuju. Saat di dapur, Alina dan Rengganis ngobrol. Rengganis bilang kalau dia adalah mantan pacar Biru, tapi Alina menanggapi Rengganis dengan sopan. Rengganis bilang kalau dia bahagia melihat Biru sudah menemukan jodohnya. Sepulang dari rumah Biru, Rengganis menangis dan sadar kenapa Alina cocok menjadi istri Biru dan pantas menjadi penerus pesantren. Hari berikutnya, Alina membangunkan Biru dan bilang kalau dia akan pergi ke rumah kakaknya bersama Aruna. Lalu Biru melarang Alina karena dia tidak bisa ikut dan Biru takut ketahuan kalau mereka sedang ada masalah. Saat sedang menunggu Aruna, tiba-tiba Biru mengajak Alina untuk pergi makan. Alina sedikit kaget dan senang dengan perlakuan Biru. Mereka pergi ke tempat makan kesukaan Biru. Di sini Biru tiba-tiba menggandeng tangan Alina, memesankan makanan dan cerita kalau tempat itu adalah tempat kesukaannya dengan Abinya. Bahkan saat makan, Biru masih tetap romantis. Sepulang dari makan, mereka lanjut jalan-jalan melihat pemandangan di pinggir danau. Hari berikutnya, Alina diajak ke kafe Biru. Ini pertama kalinya Alina datang ke kafe Biru.
Lalu Biru cerita kalau sebenarnya abinya tidak setuju dengan bisnis kafe karena tidak ada kaitannya dengan keagamaan. Di rumah, Umi dan Abi baru datang dari ziarah. Alina menyambut mereka. Hari itu Alina sengaja tidak masak. Saat Abi ingin makan, Alina mengajak mereka untuk makan di luar. Ternyata Alina mengajak Abi dan Umi ke kafe Biru. Melihat Abi dan Uminya mau datang ke kafe, Biru sangat senang. Abinya yang awalnya tidak suka dengan bisnis kafe, tiba-tiba suka karena banyak buku tentang keagamaan dan tersedia musola juga. Saat sedang makan, Abi dan Umi nyindir soal cucu. Ditambah sahabat Biru juga ikut ngomporin. Alina sedikit tersinggung dan dia pamit dari sana. Biru lalu mengajar Alina dan mereka berselisih paham. Saat di kamar, Biru bilang kalau dia sudah siap menghamili Alina. Tapi Alina menolak. Dia bilang kalau dia belum siap. Dia tidak mau memiliki anak dari laki-laki yang tidak mencintai dirinya. Esok harinya, Biru mengajukan proposal kepada abinya untuk membuat video dokumenter pesantren Al-Anwar. Abinya sangat tidak setuju. Kemudian Alina meyakinkan abinya dengan alasan untuk kemajuan pesantren. Mereka pun mulai mengerjakan video dokumenter tentang pesantren. Alina dan Rengganis semakin akrab saat Alina mengantar pulang Rengganis. Di sini Rengganis memeluk Alina dan menguatkan Alina. Saat makan malam, wajah Alina terlihat bahagia. Abi dan Uminya curiga apa yang membuat Alina bahagia. Apalagi ditambah Biru yang juga terlihat bahagia. Abi dan Umi mengira kalau Alina sedang hamil. Alina yang bingung mau menjawab apa. Dia terpaksa berbohong dan bilang kalau sudah telat 2 minggu. Saat di kamar, Biru marah kepada Alina karena dia berbohong di depan orang tuanya. Alina lalu bilang kalau bukan cuma Alina yang berbohong, tapi Biru juga selama ini berpura-pura menikah dengannya. Biru lalu bilang kalau dia sudah siap bikin anak. Dia memaksa Alina untuk kimpoy. Tapi untungnya Biru sadar. Alina yang sudah terlanjur kecewa pun bilang kalau dia ingin cerai dan membiarkan Biru menikah dengan Rengganis. Saat Biru bekerja, temannya datang dan memberikan video dokumenter yang sudah jadi dan ada surat dari Rengganis. Biru membaca surat dari Rengganis yang bilang kalau Rengganis akan ke Belanda. Seketika Biru bergegas untuk pergi. Ternyata Biru pergi ke kontrakan Rengganis dan dia memohon agar Rengganis mau balikan karena Alina meminta cerai. Mendengar hal itu, bukannya malah senang. Rengganis tetap menolak dan bilang kalau Biru harus bahagia dengan Alina. Saat di rumah, Biru sudah tak menemukan Alina. Biru mendapat WA dari Alina yang bilang kalau dia mudik ke Salatiga dan menunggu jawaban permintaan cerai dari Alina. Aruna yang mengantar Alina mudik ke Salatiga. Sebelum pulang ke Salatiga, Alina meminta Aruna untuk mengantarkannya ziarah ke makam Sunan Pandanaran agar Alina bisa merenung lagi. Sampai di makam, Alina harus menaiki 250 anak tangga untuk sampai ke makam. Selesai ziarah, Aruna sudah menunggu di bawah. Ternyata bukan cuma Aruna yang menunggu, tapi ada Kang Dharma yang juga menyusul mereka berdua. Mereka bertiga lanjut makan bersama di sebuah warung. Sambil makan dan ngobrol, ternyata Aruna sudah menceritakan permasalahan Alina pada Kang Dharma. Seperti biasa, Kang Dharma selalu memberikan masukan pada Alina. Sepertinya Kang Dharma menyukai Alina. Saat malam hari, Alina memikirkan tentang rumah tangganya. Cincin pernikahannya pun sudah dilepas. Singkat cerita, Alina sudah sampai di rumah kakeknya. Dia pun menceritakan apa yang selama ini terjadi pada neneknya. Aruna pun pamit pulang karena dia hanya mengantar Alina. Sedangkan Biru menghampiri Abi dan Uminya. Dia bilang kalau Alina pulang ke Salatiga. Biru juga mengakui semua kesalahannya, kalau selama ini sudah menyakiti hati Alina. Orang tua Biru marah besar pada Biru. Bahkan Biru diusir dari rumah. Di Salatiga, Kang Dharma bertamu ke rumah Alina dan mengajak Alina untuk ngobrol. Sedangkan di tempat kerja, Biru melihat video dokumenter yang dibuat oleh Rengganis. Alina dan Kang Dharma jalan-jalan ke kebun. Di sini Kang Dharma bilang kalau dia akan tetap menunggu Alina jika memang Alina tidak bahagia dengan Biru. Di Kediri, Biru menyusul Rengganis ke stasiun. Biru mengejar Rengganis dan mencari kereta Rengganis. Sedangkan Kang Dharma pamit pada Alina dan janji pada Alina akan menjemputnya untuk ziarah. Keesokan harinya, Alina kedatangan tamu dan ternyata yang datang adalah Biru. Terlihat Kang Dharma tak jadi menemui Alina. Setelah melihat ada Biru yang akan menjemputnya, Biru meminta maaf kepada Alina dan mengakui semua kesalahannya. Biru juga bilang kalau Rengganis sudah pergi dari hatinya. Dia baru sadar kalau Alina adalah sosok wanita yang sebenarnya dia cari. Wanita yang bisa membuat semua orang menyukainya. Ternyata saat Biru bertemu dengan Rengganis di kereta, dia mengucapkan terima kasih kepada Rengganis yang sudah menyadarkannya kalau Alina adalah jodohnya. Biru benar-benar meminta maaf dan meminta kesempatan kedua kepada Alina untuk menjalani hubungan suami istri dan akan mencintai Alina sepenuh hatinya. Malam hari saat mereka makan malam,
Nenek Alina memberikan Alina ramuan agar suaminya makin lengket dengan Alina. Saat malam dan kondisi sedang hujan, Biru memeluk Alina dan mereka pun melakukan sunah Rasul. Alina akhirnya memenangkan pertempuran dengan masalah rumah tangganya. Dia sekarang bertahta di hati Biru dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah iman cowok boleh kuat, tapi melihat cewek pakai baju dinas, iman tidak kuat. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.